Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah klik videonya kan? Terima kasih ya. Terima kasih untuk semua dukungan, apresiasi, komentar, dan perhatiannya. Ngomong-ngomong nih ya, ada yang baru mulai masuk kerja nggak? Maksudnya baru masuk ke tempat kerja yang baru tapi udah kepikiran buat keluar kerja lagi. Loh, kenapa? What's wrong, aya naon? Nggak nyaman atau gajinya kecil atau lingkungan kerja yang toksik? Sikut-sikutan banget gitu, alias tidak sehat. Oke, daripada tambah bingung, yuk kita simak videonya tips menghadapi lingkungan kerja yang toksik. Teman-temanku, lingkungan kerja yang toksik merujuk kepada situasi di tempat kerja yang cenderung nggak sehat. Baik itu hubungan antara karyawan sama karyawan, hubungan antara atasan sama karyawan, atau memang dinamika kerjanya yang negatif. Lingkungan kerja yang tidak sehat itu bisa disebabkan oleh banyak faktor ya, banyak sekali. Misal bosnya yang suka menyalahgunakan wewenang, kekuasaan, atau bisa jadi karena beban sama jam kerja yang tidak sesuai. Tapi yang paling sering sih teman kerja yang tidak mendukung ya, saling menjatuhkan, sikut menyikut, wah itu mah udah biasa katanya. Teman-teman, ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat, salah satunya diantara juga tidak ada dukungan dari rekan kerja, tidak ada kesempatan untuk berkembang, tingkat keluar masuk karyawan itu sangat tinggi. Artinya ya karyawan juga pada nggak betah kerja ya. Dan penelitian menunjukkan lingkungan kerja yang toksik, beracun, dan tidak sehat itu bisa mempengaruhi kesehatan mental. Misalkan ada pelecehan, intimidasi, pengucilan, dan semua itu bisa menyebabkan tingkat stres dan kelelahan yang tinggi. Gimana? Masih semangat buat kerja? Tapi memang sih banyak orang setelah bekerja itu malah merasa lelah dengan segala drama yang terjadi di kerjaan ya. Dan memang juga budaya kerja yang buruk itu 10 kali lebih memungkinkan karyawannya itu berhenti dibandingkan dengan gara-gara gajinya yang rendah. Teman-teman, tapi memang tidak mungkin semua bisa kita dapetin di tempat kerja ya. Misal udah bosnya baik, karyawannya juga baik semua, gajinya besar, bonusnya besar, rasa-rasanya itu terlalu sempurna ya. Sebelum buru-buru angkat kaki dari pekerjaan, sebaiknya ingat kembali pada tujuan awal ya. Ingat perjuangannya, ingat masa-masa trainingnya. Belum banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dengan ekonomi biaya tinggi seperti sekarang ini. Teman-teman, masa-masa sulit dan hal-hal yang tidak menyenangkan di tempat kerja itu masih bisa ditoleransi kalau kita bekerja secara profesional. Fokus tetap bekerja, belajar cuek dengan drama-drama yang tidak perlu, dengan pendekatan yang cermat di tempat bekerja, itu bisa membentuk budaya kerja yang lebih sehat dan mendukung. Fokus dan tetap bekerja profesional. Oke, masih belum punya alasan yang cukup kuat untuk tetap bertahan di lingkungan kerja yang tidak menyenangkan? Gimana kalau dengan menjaga pikiran selalu positif? Maksudnya, kantor atau tempat kita bekerja, perusahaan tempat kita bekerja itu tidak mungkin buta sama tuli dong, ya kan? Biasanya divisi SDM-nya itu sudah bisa membedakan mana karyawan yang benar-benar bisa bekerja dengan fokus dan baik, mana karyawan yang cuma bisa kerjanya asal-asalan, mana karyawan yang memang dinilai minus. Bisanya cuman drama, tukang gosip, kerjanya malas, cari muka, dan lain-lain. So, tidak perlu khawatir ya, tidak perlu merasa lebih baik di mata yang lainnya, tapi dengan cara-cara yang negatif. Ingat, apapun yang terjadi di lingkungan kerja tidak akan banyak berpengaruh sepanjang kita mempunyai kesadaran dan pengendalian diri yang baik dalam merespons segala bentuk sikap yang ada di lingkungan kerja yang toksik. Be positive. Teman setia Azalia, lingkungan kerja yang tidak sehat atau toksik itu hal yang lazim ya, dan merupakan bagian dari dinamika dunia kerja. Tantangan dan hambatan itu akan selalu ada. Saya contohnya.
Sudah melanglang buana di berbagai macam perusahaan, di banyak stasiun radio, di salon, klinik kecantikan, sampai akhirnya membuka usaha kecil-kecilan sendiri di rumah. Bukan karena lelah ya, itu lebih kepada skala prioritas aja. Udah umur. Teman-teman, berbagi tips berikutnya, cobalah dengan menurunkan ego di tempat kerja. Sulit? Coba dulu ya. Karena memang di tempat kerja itu berbagai macam karakter dan ego karyawannya yang berbeda-beda. Dan setiap individu itu biasanya pengen lebih kelihatan menonjol, lebih dihargai. Hasil kerjanya itu lebih diapresiasi sama atasan dibandingkan dengan karyawan yang lain. Ya, itu biasanya seperti itu. Dan sepertinya itu tidak perlu. Karena kembali nih, perusahaan ataupun atasan itu sudah bisa menilai aset atau karyawan mana yang patut dapat apresiasi. Menurunkan ego untuk budaya kerja yang lebih sehat dan menyenangkan. Guys, disadari atau tidak, faktor lingkungan kerja itu memang sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Kalau tempat kerja kita memiliki budaya kerja yang tidak sehat, gak perlu buru-buru mengambil langkah keputusan untuk mengundurkan diri. Di saat ekonomi dunia, ekonomi global, dan ekonomi negara kita yang lagi terseok-seok. Kalau sudah lelah bekerja, saat jam istirahat, boleh sejenak melepaskan beban pikiran dengan me time. Cari waktu istirahat untuk makan-makan, ngopi-ngopi santai, mendengarkan musik favorit, bolehlah ya, santai sejenak. Hindari berkumpul dengan orang-orang yang toksik, yang kita anggap berbahaya, tidak memberikan pengaruh yang baik ya. Tetapkan batasan dan ingat, lingkungan kerja yang tidak sehat itu terjadi bukan karena salahmu. Para peneliti menganalisa dari hampir 600 perusahaan besar di Amerika, ditemukan ada 5 faktor gambaran lingkungan kerja yang toksik ya. Lingkungan kerja yang inklusif, budaya kerja yang tidak sopan, tidak etis, kejam, kasar, dan itu dianggap bisa menemukan budaya kerja yang negatif, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan karir para pekerja. So, sudah tidak ada toleransi dengan segala macam ketidaknyamanan yang mengganggu di tempat kerja. Opsi terakhir, siap-siap mengundurkan diri dan mencari pekerjaan baru. Jangan takut untuk membicarakannya dengan atasan, biar bisa resign dengan baik dan tanpa drama. Selamat berjuang, tetap sehat, selalu semangat untuk berbagi kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton videonya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.